hormati Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO Kemenpora RI, Dr. Bayu Rahadian, yang pada pagi hari ini nanti juga akan menyampaikan keynote speaker-nya. Kemudian juga yang kami banggakan, narasumber pada pagi hari ini ada Dr. Etos Zainal, Ketua Persaki, kemudian Dr. Mirza Hapsari Sakti yang kebetulan juga sebagai Ketua Tim Peneliti ini, kemudian juga nanti ada Prof. Hari, dan juga yang tamu undangan lainnya yang saya hormati. Di sini ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian juga ada dari KONI, kemudian juga dari National Olympic Committee, kemudian juga tentunya dari Persaki, dan juga ada Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia, kemudian juga dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Indonesia Sport Nutrition Association, dan tentunya kepada seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mohon izin Bapak Rektor yang seharusnya menyampaikan sambutan pada pagi hari ini tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, dan tanpa mengurangi pentingnya, arti penting dari kegiatan ini, kami mewakili memberikan sambutan. Yang pertama, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua alhamdulillah diberi kesehatan ya, dan juga di tengah pandemi COVID ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama mengikuti secara Zoom meeting suatu workshop yang sangat penting, yaitu workshop dan sosialisasi pedoman dan SOP pelayanan gizi pada atlet. Dan tadi sudah disampaikan bahwa acara ini merupakan serangkaian kegiatan riset yang berjudul Studi Implementasi Kebijakan Peran Ahli Gizi Olahraga di Lingkungan Kemenpora RI dalam rangka menunjang prestasi atlet nasional. Ya, dan tadi juga disampaikan bahwa penelitian yang sangat penting ini merupakan penelitian kolaborasi antara UGM, khususnya dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, dan juga kerjasama dengan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional, Kemenpora RI. Nah, ini suatu kegiatan yang sangat penting. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hibah dari LPDP. Karena kita ketahui semua bahwa sebetulnya kegiatan ini rangkaian yang alhamdulillah hari Sabtu kemarin kita juga sudah melakukan suatu seminar, juga dihadiri oleh banyak pihak, dan pada hari itu banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang kemudian bisa dipetik, dan hari ini adalah hari kita akan melakukan workshop dan tentunya sosialisasi pedoman dan SOP pelayanan gizi pada atlet. Kita sangat tahu sekali ya bahwa olahraga merupakan hal yang saya pikir kebutuhan dasar kita semua ya, karena dengan olahraga akan membentuk kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental, jiwa spirit, jiwa untuk berprestasi, tentunya dengan berprestasi kompetensi yang yang sehat gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa olahraga ini tidak hanya penting untuk individu kita saja, tetapi olahraga ini juga bisa menjadi potret dari suatu negara ya. Jadi kalau misalnya olahraga kita baik, atlet-atlet kita hebat-hebat, kemudian kita mendapatkan banyak
medali ya. Tentunya sebetulnya tujuannya kan bukan hanya medali, tetapi kalau kita mendapatkan suatu medali, maka tentunya ini akan meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita melalui prestasi olahraga, terutama di kancah internasional. Apalagi kalau itu dapat juara emas gitu ya, mesti kita akan sangat bangga sekali dan orang jadi tahu karena pada saat itu akan ada Indonesia Raya, bendera merah putih dikibarkan sehingga orang akan tahu oh ada negara Indonesia dengan penduduk yang sangat luas, ada lebih dari 250 juta. Tetapi kita semua juga sadar bahwa ternyata untuk mencapai prestasi itu banyak sekali faktornya, motivasi dan sebagainya. Dan salah satunya adalah masalah kesehatan fisik, terutama itu tentunya sangat didukung oleh gizi yang kebutuhan nutrisi yang baik, kebutuhan nutrisi yang seimbang, dan tentunya ini perlu adanya suatu komite atau suatu ahli gizi sebagai tenaga olahraga yang bisa memberikan rekomendasi bagaimana sebetulnya nutrisi yang tepat untuk olahraga. Karena dengan berbagai olahraga dengan jenis yang berbeda, tentunya mungkin kebutuhan komposisi nutrisinya akan berbeda. Kita tidak ingin misalnya mungkin atlet-atlet kita ya mungkin malnutrisi, kekurangan zat besi dan sebagainya, mineral yang lain, atau sebaliknya mungkin berat badannya tidak ideal karena pemberian makanan yang tidak baik. Nah, oleh karena ini adanya penelitian ini, riset ini di mana penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat penting. Kita harapkan penelitian ini, kolaborasi antara FKKMK dengan Kemenpora ini akan meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, dan tentunya hasil akhirnya nanti adalah prestasi atlet di Indonesia. Dan tentunya sebetulnya ini juga bisa menjadi role model bagi masyarakat yang lainnya. Nah, harapannya kami mengharapkan sekali agar seluruh rangkaian kegiatan riset ini yang dimulai sudah beberapa waktu lalu dan akan dilakukan sampai tahun depan ya 2021, mudah-mudahan juga COVID-nya juga sudah mulai baik lagi, bisa berjalan dengan sukses dan juga tentunya mendapat dukungan penuh dari Kemenpora RI dan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan yang turut berperan dalam sistem keolahragaan nasional ini. Sehingga upaya penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan bisa terimplementasikan dengan optimal. Nah, demikian sambutan dari saya dan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang akan memberikan pencerahan mengenai masalah gizi dengan keolahragaan ini dan juga kepada seluruh peserta yang ikut dalam workshop ini dan juga selamat kepada yang memenangkan ya Dr. Mirsa, Bu Mirsa dan seluruh tim, mudah-mudahan semua yang dilakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr.